Awruhana dununge wong urip. Jadi basyarun itu setiap basyar adalah sama, tidak. Rasulullah hidungnya kal alif, seperti huruf alif, lurus, bagus, indah. Kalau berjalan Rasulullah tidak pernah bisa didahului oleh para sahabatnya. Padahal santai Rasulullah berjalan. Kalau dijajari dengan orang yang paling tinggi Hijaz, orang Hijaz itu tinggi-tinggi, 2 meter kurang 10, 2 meter 10. Rasulullah sedang orangnya. Tapi kalau berjajaran dengan orang yang paling tinggi, tetap tinggi Rasulullah 1 kilo. Kalau dijajari dengan orang yang rata-rata tingginya 165 atau 170, tetap tinggi Rasulullah 1 jengkal. 1 jengkal. Tidak berubah. Dijajari dengan orang yang 2 meter, tetap tinggi Rasulullah 1. Itulah diantara fisiknya saja sudah tidak manusia biasa. Itulah. Angin bawah, bukan atas. Batal tidak wudhunya? Batal. Ambil air saja gini kan, itu masuk akal. Tapi malah yang dicuci masuk akal tidak? Tidak. Banyak lagi yang tidak masuk akal. Mungkin kata-kata saya agak terlalu tinggi. Kita ini kalau minta surga kurang adil. Kalau minta surga kurang adil. Tapi kalau di neraka tidak kuat. Di mana letaknya tidak adil para bapak? Letaknya tidak adil pribadi saya. Umpamanya ada orang diberi umur 60 tahun. Potong masa akil baligh 15 tahun. Setelah dipotong 15 tahun, yang dihitung mulai umur 16 sampai 60. Berarti tinggal 45. Matematik ini. Sholat kita 1 hari 1 malam yang per waktu hanya 5 menit. Berarti yang wajib saja 5 menit. Kali 5 1 hari 1 malam sholat kita hanya 25 menit. Kali 30 1 bulan. Berapa? 750 menit. Yang 1 hari 1 malam 25 kali 30. Berarti 750 menit dibagi 60. Hanya 12 jam. Hitungan waktu sholat kita 1 bulan. Hitungan waktu hanya setengah hari. Kalau 1 tahun setengah hari kali 12 setengah. Kali 12 berarti 6 hari. Sholat kita 1 tahun kalau diringkas hitungan waktu hanya 6 hari. Kali 45 berapa? 270 hari. Umur 60 tahun. Sholat kita kalau dihitung hitungan waktu hanya 270. Umur berapa tadi? 60. 270 hari mintanya surga, kira-kiranya adil tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teruskan tadi. Basyarun mithlukum di sini kalimah basyarun untuk memudahkan Rasulullah kepada kita sesama manusia dengan bahasa manusia. Apa yang telah turun kepada Rasulullah berbentuk yuha ilayya.
Dan hamba Allah tersebut terpilih oleh sang penciptanya. Saya ulangi lagi, tidak pernah dipanggil dengan namanya belaka. Itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang mudah saja. Ada kepala desa, maaf, umurnya jauh lebih dari saya. Saya sudah hampir 70. Kepala desa saya umurnya baru 35 tahun. Anak saya berarti. Mungkin anak dengan anak saya pertama saja masih lebih tua anak saya. Umpamanya namanya Fulan. Merasa saya sebagai tokoh, merasa saya orang yang dipandang, menganggap kepala desa itu masih muda, lalu tidak bisa memberikan contoh kepada publik, kepada masyarakat. Dipanggil dengan namanya saja. Fulan mau kemana kamu? Lama tidak kelihatan. Ini dari segi etika dan karakter sudah tidak membangun. Apa beratnya kita memanggil Dik Lurah, Nak Lurah? Lebih ditarik lagi, Pak Lurah atau Mas Lurah atau Mas Kepala Desa. Dengan panggilan kalimat Pak, Mas, Nak, ini mengangkat martabat kepala desanya sehingga berwibawa terhadap lingkungannya. Anak-anak regenerasi penerus kita bisa berpikir jauh. Ini orang tua saja yang sudah Masya Allah jabatannya tinggi di dalam ketokohan masyarakat, panggil Pak Lurah saja, padahal pantasnya anaknya panggilnya Pak Lurah. Lalu kita ini bagaimana? Malu sama tokohnya. Begitu yang tua saya yang terhormat saja bisa memanggil Pak Lurah, tidak memanggil namanya belaka. Masyarakat yang demikian otomatis menghargai lurahnya, tidak berani memanggil, Lurah mau kemana kamu? Tidak, Pak Lurah mau kemana? Terangkat namanya, wibawanya terangkat. Kalau ada, kamu panggil Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Lurah saja, Pak Habib, umpamanya Pak Kiai pakai Pak. Kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW, Muhammad berkata, Muhammad siapa? Nah ini satu contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebesaran Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam diangkat. Kalau ada orang yang manggil, kan Nabi kita, lu tahu Islam itu dari mana? Tahu iman itu dari mana? Apa mendadak langsung Allah Ta'ala memberikan kepada kalian hakikat taufik wal hidayah minallahi Ta'ala. Al-huda, hudallah, wal hadi Sayyidina Muhammad. Al-hadi, hadi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak mengerti kepada Rasulullah, kita iman kepada Rasulullah, tapi kenal belum tentu. Saya tahu ngerti Jakarta. Begitu naik kereta turun di Gambir, tanya, mana Jakartanya? Lu sudah turun di Gambir, ngerti Jakarta, ibu kota nasional. Ngerti Jakarta, kenal Pak, ngerti Jakarta. Turun di stasiun Gambir, tanya, mana Jakartanya? Padahal turun di Gambir. Tapi kalau kenal Jakarta, oh ini termasuk wilayah Jakarta. Kenal namanya. Oh Tanah Abang di sini masuknya Jakarta. Sebab kenal Jakarta. Kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenal kepada Qurannya, kenal kepada Rasulullah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah bapak umat, bapak bangsa, manusia luar biasa. Karena kenal.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya kita punya uang ratusan juta untuk bikin hormat baca selawat istighatsahan dengan 100 juta, 200 juta kita sudah bangga. Jangan ngelamun. Untuk maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita potong kambing 100, belum cukup. Umpamanya ada satu gunung dijadikan oleh Allah Ta'ala emas untuk membayar kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum cukup. Jangan lagi kepada baginda Nabi, kepada kedua orang tua kita yang menyekolahkan kita dari kecil, menimang, menceboki dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kaum ibu-ibu ini bangga sekali kita. Kalau kita kaum bapak, jarang. Maaf. Ibu pagi yang keadaannya pas-pasan, bangun pagi sudah numpukin pakaian oroknya, anak bayinya ditumpuk. Mana yang bau, mana yang tidak. Beliau mencuci tidak jijiknya, tidak jijik, tidak jelek. Mencuci dengan keikhlasannya. Bau dihadapi. Begitu setelah dijemur, beliau ke pasar. Begitu ke pasar, tahu kesukaannya suaminya makanan apa walaupun kecil. Tahu kesukaan anak-anaknya walaupun kecil. Diberikan, dibelikan. Ini sang ibu. Sampai di rumah belum masak, anak yang paling kecil terkadang mengeluarkan kotoran. Sarapan aja belum, terkadang di tengah sarapan mengeluarkan kotoran. Setelah selesai dilihat, ibu belum tuntas makan. Cuci tangan dulu, baru nyebokin anaknya. Tidak merasa jijik. Santai begitu habis makan sabu, habis menyebokin anak si kecil ini, cuci tangan lagi, makan dengan enaknya. Kalau kita, coba tanya, pernah enggak begitu itu? Paling begini-begini nih. Namun sekarang saya tanya, kemana Al-Amin ini? Yang bisa menjadi perekat umat, perekat bangsa. Coba kita tanya pada diri sendiri. Kita ini sudah mendapatkan tetes saja bagian daripada Al-Amin dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyejuk, peneduh, pengayom untuk umat, untuk bangsa. Luar biasa apabila Al-Amin ini tumbuh di mana-mana. Kita sebagian besar sudah kehilangan Al-Amin. Kalau baginda Nabi sih tetap maujud, tapi untuk kita ini sudah mulai melentur Al-Amin. Ketika itu Rasulullah dihijrahkan setelah selesai membuat satu SDM yang cukup berbobot seperti Abu Bakar bin Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abbas bin Abdul Muthalib wa Hamzah bin Abdul Muthalib, dan tokoh-tokoh pembesar para sahabat itu semuanya baru hijrah. Bukan karena takut. Hijrah bukan karena takut. Hijrah karena wahyu. Mengapa dihijrahkan ke Madinatul Munawwarah? Ada salah satu rahasia yang luar biasa. Karena bukan tidak di Damsyik atau Suriah sekarang ini, dulu Syam atau di Yaman, kok tidak kemana-mana, tapi hebat. Yang culture-nya sudah maju setapak dibandingkan pada waktu itu dunia Arab, khususnya yang sekarang Arabia, Saudi Arabia. Kok tidak ke Madinah? Hebatnya. Ada apa rahasianya? Ternyata 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi sudah ada jalan sutra tentang dunia perekonomian yang menghubungkan timur jauh
dan Timur Tengah dan Timur Jauh. Sejarah mencatat jalan sutra. Yang sehingga Walter pada waktu itu dunia Arab sudah berpakaiannya rapi, dunia Cina juga pakaiannya rapi, tinggal menutup kepala saja. Maka pada waktu tidak sekali-kali Allah Ta'ala untuk memerintahkan berjilbab. Apa sebab? Karena dunia Arab pakaiannya sudah rapat, Cina sudah rapat. Tidak mungkin memerintahkan kalau tidak ada bahan yang untuk bisa menutupi auratnya. Tinggal kekuatan daya belinya saja. Tapi tekstil pada waktu itu sudah maju. Itu diantaranya. Dan apa rahasianya diantaranya ibu-ibu berpakaian yang demikian? Tidak seperti kaum lelaki. Baina surrah wa rubbah. Kalau ibu dari mulai kepala cukup rai yang terbuka, ini yang terbuka. Apa sebabnya? Enzimnya. Kaum ibu itu dari mulai ubun-ubun sampai telapak kaki. Sayang kalau tidak dipelihara. Enzim yang ada itu awet muda, Bu. Itu diantaranya. Tidak usah banyak obat-obatan yang macam-macam lah. Maaf saja, ini diantara pendukung awet muda, menghindarkan jauh dari menopause dan sebagainya. Itu diantaranya rahasia kita berpakaian rapat yang demikian. Al-Islam itu indah sekali. Tidak cukup hanya itu saja. Makan kenapa pakai tangan kanan para bapak, para ibu? Tangan kanan ini menghubungkan otak kecil dan jantung. Dan kaful yang sebelah kanan ini adalah mengeluarkan satu zat atau enzim yang lain namanya, bila mana kita pegang itu membantu pencernakan luar biasa untuk menghindarkan segala penyakit mah khususnya. Ini diantaranya. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Karena apa? Kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan, tapi kalau kaki kanan hubungannya jantung. Maka diperintahkan untuk masuk kaki kiri dahulu. Karena kalau ada virus, ada bakteri yang akan merusak jantung kita, ditangkal dahulu oleh paru-paru sebelah kanan. Begitu kaki kanan melangkah, terhempaslah semua yang sebetulnya masuk ke jantung menjadi penyakit. Selamatlah orang itu. Itu diantara yang mengikuti jejak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar sunnah, tapi kesehatan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ingin ngobok-ngobok Indonesia yang strategis ini. Bagaimana cara menggoyahkan kesatuan dan persatuan ini? Dibenturkan sesama kita. Lenturkan kecintaannya kepada untuk umat, lenturkan kecintaannya kepada para tokoh agamanya, lenturkan umat itu kecintaannya kepada setiap tokoh-tokoh pembesar agamanya, lenturkan bangsa ini kecintaannya kepada negaranya, kecintaannya kepada tanah airnya, kecintaannya kepada para pembangun umat dan bangsa ini. Apabila sudah terjadi yang demikian, umat dan bangsa ini paling mudah diobok-obok untuk menjadi pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, apakah engkau rela negerimu terpecah belah? Jawab. Mentah Bu jawabannya, Bu. Tidak semangat. Kalau saya ditanya, saya sadar selaku bangsa Indonesia. Ditanya, Habib, apakah rela negerimu terpecah belah? Spontas rambut kalau perlu ikut menjawab, tidak. Melempem ini. Maaf. Maka saya bertanya kepada para bapak, para ibu, relakah negerimu terpecah belah? Tidak. Kurang keras sekali lagi. Tidak. Sekali lagi. Tidak. Tunjukkan Anda mempunyai jiwa satria untuk bangsa Indonesia ini. Setuju? Setuju enggak? Sayang, saya yang ngomong. Sebetulnya bukan tugas saya, Pak. Ini tugasnya para beliau-beliau itu. Aduh. Nangis. Ya Allah, ya Rabb. Nangis saya karena setiap malam itu hancur hati saya. Bagaimana yang ikut berjuang bangsa-bangsa kita yang terdahulu, sesepuh peneluhur, yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan.
jasanya para beliau, tapi beliau menangis di dalam kuburnya. Kapan kita menjadi bangsa tidak akan mengecewakan para beliau? Kapan kita menjadi umat akan tidak mengecewakan para sesepuh, para leluhur, para orang tua kita? Malu rasanya. Muka kita mau taruh di mana? Di hadapan Allah. Tanya pada diri sendiri, apakah saya anak yang akan memalukan kedua orang tuaku kelak di hadapanmu ya Allah? Atau di hadapan Nabi-Mu ya Allah? Ataupun di bangsaku? Mestinya introspeksi, koreksi. Inilah hikmah hijrah yang bisa saya bangkitkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi, saya pulang dari sini, angin sejuk akan mendengar di telinga kita. Untuk membangun Lampung yang lebih maju. Itu harapan sebagai seorang ulama yang sebetulnya belum pantas diulamakan. Masih muda. Masih 68. Saya tidak mau disebut tua. Masih 60. Sebab kalau merasa tua sudah sungkan semuanya. Tinggal teringatnya mati terus. Dunia jembatan emas untuk membangun umat, membangun bangsa ini masih panjang. Oh, kamu umurnya berapa? Masih 68. Bapak umur berapa? Saya masih 70. Ini. Itu namanya jiwa kesemangatan luar biasa. Bila bangsa ini, umat ini tumbuh, jiwa-jiwa yang demikian aman, ayem, tentrem. Karena apa? Banyak yang kita harapkan. Mana orang tua kita sebagai suri toladan kita. Coba. Luar biasa. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mari kita amalkan baik-baik apa ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan ke lubuk hati kita. Kita tumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ulama, kepada bangsa ini. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana akan rusaknya umat ini, maka kita cepat-cepat merapatkan diri selaku umat, merapatkan diri selaku anak bangsa atau bangsa ini, sehingga tidak memberikan kesempatan satu ujung rambut pun untuk hamba-hamba atau manusia atau oknum-oknum, khususnya yang saya maksud oknum-oknum yang sengaja untuk menghancurkan bangsa ini dan umat ini. Itulah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi kemanfaatan di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.